Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kali ini saya akan mengimplementasikan dari hasil IRD pada pertemuan sebelumnya, bagaimana diimplementasikan ke SQL Server 2008. Jadi nanti bagaimana dari membuat database, kemudian membuat tabel, mengisi data, membuat relasi, sampai terbentuk diagram. Sebelumnya saya akan jelaskan ilustrasi tentang IRD sebelumnya. Jadi di sini ada tabel supplier, ada eh, pemesan, ada pesan tadi, kemudian ada detail pesan, barang, dan ada kategori. Untuk implementasi data di 3NF-nya adalah seperti ini yang pernah kita bahas sebelumnya. Jadi integrasi antara supplier ke pesan ini sebagai Porunjinski, pesan ke pesan ini adalah sebagai Porunjinski untuk NIC, detail pesan dua-duanya adalah Porunjinski tapi dua-duanya primary key, kemudian ada kategori dan ada barang. Kemudian langkah pertama yang harus kita lakukan adalah Anda harus membuka SQL servernya, ya. Kalau kita tampilkan setelah kita open SQL Server, maka tampilan untuk editor SQL Servernya adalah seperti ini. Jadi langkah pertamanya adalah kita membuat database dulu. Langkahnya adalah dengan new query, ya. New query nanti akan tampil editor seperti ini. Akan tetapi, saya sudah menyiapkan sintak-sintak query dari Create Database. Nanti kita mulai, kemudian create table, isi data, relasi, dan diagram. Langkah pertama adalah kita membuat database-nya. Ya, membuat database-nya adalah, misalkan kita buat database-nya adalah pemesanan di DK. Maka sintaknya adalah create kemudian database, kemudian nama database, baru pemesanan di DK. Nah, ini kita eksekusi, kita blok, baru kita execute, jalankan ini. Atau F5 juga bisa. Kita execute, maka sukses. Sehingga di sini, kalau kita refresh, ya ini ada refresh, maka nanti akan muncul database pemesanan di DK. Ya. Kemudian untuk mengopen database, maka kita harus klik open database, maka kita buat use nama database. Misalkan database yang akan kita buat open adalah ini. Ini kita copy, kita paste di sini. Kita copy, kemudian kita paste di sini, baru kita jalankan. Maka otomatis nanti di sini akan berubah menjadi pemesanan di DK. Oke, jadi kita udah membuat satu database. Ya, langkah berikutnya adalah kita bisa membuat table. Pertama kali yang kita buat adalah table supplier. Ya, misalkan table supplier ini kita buat langsung dibentuk primary key-nya. Maka sintaknya adalah create spasi table spasi nama table. Baru kurung buka diakhiri kurung tutup. Ya, jangan lupa untuk nama kolom, kemudian tipe data disesuaikan dengan data yang ada di table supplier. Maka langkah pertama, kurung buka, diakhiri kurung tutup, kolom pertama kode supplier, kemudian char, kenapa 5? Karena di sini ada 1, 2, 3, 4. Dilebihkan 1 boleh 5. Kalau dia langsung primary key, maka primary key. Baru nama supplier, varchar, kurung buka 60. Kenapa 60? Karena ini supaya nanti data masuk yang ada di data supplier ini masuk datanya. Boleh 60, boleh 70, dan seterusnya. Baru koma, kemudian telepon supplier, varchar 30, koma. Jadi intinya ini setiap akhir ini dikasih koma. Baru kurung tutup sehingga kita jalankan. Kita execute kembali sehingga sukses, sehingga datanya tabelnya akan masuk di sini. Nah, supplier. Untuk melihat struktur tabelnya, maka tinggal klik kanan,
Nah, klik kanan, kemudian desain tadi, saya ulangi. Saya close dulu. Untuk melihatnya, klik kanan, desain. Maka tabel supplier akan terbentuk strukturnya seperti ini. Ada nama kolom, data type, kemudian allow null-nya. Jika primary key, dia otomatis not null. Jika checklist ini, maka dia adalah null. Ya, itu untuk data supplier. Atau kita bisa melihat struktur table supplier dari query. Ya, supplier dari query. Maka sintaknya adalah ini struktur. Maka sintaknya adalah sp help nama table. Karena kita tadi membuat table langsung primary key, maka nama constraint primary key-nya adalah di-generate langsung oleh SQL Server. Sehingga nama constraint primary key-nya adalah ini. Jadi PK, supplier, dan seterusnya. Apabila kita akan menghapus primary key-nya, maka tinggal misalkan gini, hapus primary key supplier. Maka sintaknya adalah alter table supplier, ya, baru drop constraint boleh atau tanpa constraint juga bisa. Ya, nama constraint-nya ini baru kita jalankan, baru kita execute. Maka di sini otomatis primary key-nya akan hilang. Nah, bagaimana membuat primary key-nya kembali? Misalkan akan kita buat PK kembali supplier. Maka sintaknya adalah alter table supplier, nama tabelnya, baru add constraint, ya, PK supplier boleh, baru primary key. Apa tadi primary key-nya? Kode supplier. Kode supplier. Ya, kode supplier. Baru dijalankan. Ini kecil boleh, besar boleh sebenarnya. Baru kita jalankan. Apakah primary key-nya akan terbentuk kembali? Kita lihat di desain, klik kanan, maka primary key-nya akan muncul kembali. Oke. Berikutnya adalah mengisi data supplier. Karena tadi tabelnya udah kita buat, maka langkah berikutnya adalah mengisi data supplier. Di mana datanya adalah dari sini, yang ada pada normal ketiga di data supplier. Sintaknya adalah insert, ya, into, nama table, supplier, values, ya, kurung buka, petik, data pertama, kode supplier, petik, koma, petik atas, nama PT-nya, petik, koma, petik atas, baru nomor teleponnya. Ya, baru nomor teleponnya. Sehingga untuk record keduanya adalah sama tadi sintaknya, insert, into, supplier, values, dan seterusnya, baru kurung tutup. Baru ini kita jalankan. Kita execute sama. Nah, untuk melihat hasilnya, maka misalkan lihat data supplier. Dia akan dilihat seluruh kolom dan seluruh record. Berarti select bintang from supplier. Sama seperti Anda pernah kerjakan pertemuan sebelumnya. Ya, baru dieksekusi, di-execute, di blok jangan lupa. Maka datanya akan masuk ke table supplier. Berikutnya adalah kita membuat tabel pemesan tapi primary key dengan constraint. Jadi tabel pemesan yang ini nih, yang sebelah kanan nih. Nah, ini tabel pemesan ini akan kita buat tapi primary key-nya dengan constraint. Kolomnya ada nick, ada nama, ada email. Maka sintaknya adalah sama, create spasi tabel pemesan, baru nick dan seterusnya, baru di kolom terakhirnya adalah constraint PK pemesan primary key nick. Baru kita jalankan. Ya, oke. Tabelnya udah sukses, ngisi datanya sama. Ya, isi data pemesan, insert into pemesan values, petik jangan lupa dan seterusnya. Ya. Sehingga kalau kita refresh di sini, maka tabel pemesan udah masuk di sini. Tapi datanya belum masuk. Ya, apabila kita eksekusi, di sini kita blok, kita execute, maka datanya akan masuk ke tabel pemesan. Kita select seperti ini, ya, oke. Kemudian berikutnya adalah kita membuat tabel order. Bukan order ini sebenarnya.
tapi tabel pesan ya, tabel pesan. Maka sintaknya adalah, ini bukan order tapi pesan, tapi langsung dibuat primary key-nya. Maka yang menjadi primary key langsung primary key. Jadi create table pesan, kurung buka, kurung terakhir, kolom-kolomnya harus sesuai dengan yang ada di sini. Ya, ada di sini. Ya, kenapa biaya kirim dia desimal? Maka sehingga apabila kita jalankan hasilnya adalah seperti ini. Sama isi datanya, ya, datanya sama di insert, yang desimal nggak usah pakai petik ya, tinggal kita jalankan. Akses, kemudian untuk kategori sama. Jadi kategori di sini adalah kolomnya ada dua, berarti create table kategori tapi langsung primary key, sama sintaknya. Pokoknya yang menjadi primary key adalah langsung primary key. Baru kita execute, jalankan, oke. Berikutnya isi data kategori, ya untuk isi data kategori ini, Anda bisa langsung ke kanan nih. Jadi insert into kategori value ya KT01 ATK, koma langsung bisa dan seterusnya. Ya, ini dijalankan. Oke, berikutnya adalah create table barang. Tapi ini primary key dengan alter table. Jika primary key dengan alter table, maka yang menjadi primary key harus not null. Jadi create table barang dan seterusnya ya. Nama barang, kategori, jalankan. Oke, execute, kemudian tabel primary key-nya baru dibuat. Jadi alter table barang, add constraint, primary key table barang, baru ID barang. Baru execute, baru kita jalankan untuk isi data barang yang desimal itu jangan pakai petik. Sehingga barangnya ada 4. Insert itu barang, value, dan seterusnya. Sehingga apabila dieksekusi hasilnya seperti ini. Demikian untuk pesan, tapi pesan ini karena primary key-nya dia ada dua, pesan ini kan primary key-nya ada dua di dalam IRD. Nah, detail pesan, detail pesan primary key-nya dua, maka sintaknya adalah jika dua-duanya menjadi primary key, maka sintaknya create table detail pesan, kurung buka yang menjadi primary key, dua-duanya harus not null. Sehingga kalau kita jalankan, dan kita refresh di sini, ya, detail pesan ini adalah dua-duanya not null ya. Sehingga untuk membuat primary key-nya adalah tinggal ini, alter table detail pesan, add constraint PK detail pesan, primary key ini. Baru kita jalankan. Ya, baru kita jalankan. Tapi detail pesan tadi belum diisi datanya ya. Kalau belum diisi datanya, bisa nggak direlasikan? Ya bisa. Ya, pada saat belum diisi datanya, kita bisa merelasikan. Tapi kita isi misalkan datanya dulu. Ya, kita isi datanya dulu. Nanti baru kita membuat relasi. Kemudian berikutnya adalah membuat nanti diagram. Jadi yang kita buat adalah bagaimana membuat database, kemudian membuat tabel tadi udah, kemudian membuat isi data udah, kecuali untuk detail pesan belum dibuat primary key-nya, kemudian relasinya belum, nanti baru terbentuk diagram. Saya kira itu dulu, nanti kita lanjutkan untuk bagaimana mengisi tabel detail pesan, dan bagaimana nanti merelasikan antar tabel, baru nanti terbentuk diagram. Saya kira sampai di situ dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.